kita tahu kan memang tahun ini IPO-nya mungkin lebih besar ya, jauh lebih besar daripada 5 tahun yang lalu nih ya. Betul. Dan banyak Kita sekali rekor. saham-saham, betul, banyak sekali saham-saham IPO yang kenaikannya fantastis banget ya, seperti Aman, seperti Brand gitu ya. Nah, kira-kira menurut Om Silent, apakah kedua saham tersebut itu masih aman nggak sih Om Silent untuk trading sampai akhir tahun gitu ya? Kalau menurut pandangan Om Silent gimana nih? Mungkin bisa dilihat by technical mungkin ya, atau sedikit informasi yang Om Silent tahu lah. Oke. Jadi kalau bicara IPO dulu kali ya mungkin ya. Maka betul ya tadi kayak kata Mas Dana, IPO-nya tahun ini makin banyak lagi yang listing dan pecah rekor ya. Bahkan dari yang listing itu sekarang yang dalam tanda kutip menggendong IHSG karena market cap-nya masuk top 5 gitu ya. Bahkan ada yang bentar lagi nyalip BBRI kan gitu. Jadi pertama kalau ditanya kayak IMMN Brand, event cuan kan juga dari IPO ya, dari 200 sekarang ke 7.000. Sebenarnya kalau lihat secara teknikal jelas trennya masih sangat jelas, masih uptrend ya. Karena kalau kita belajar analisis teknikal dengan benar, balik lagi tadi Dow Theory itu kurang lebih ada 6 prinsip ya. Selain tadi saya ceritakan volume must confirm the trend, salah satu prinsip yang paling penting dari Dow Theory juga ialah tren itu akan dikatakan terus berlanjut sampai ada sinyal valid pembalikan arah muncul. Ya perlu dicatat sampai ada sinyal pembalikan arah atau tren reversal itu muncul. Nah, yang terlihat dari teknikalnya si Brand dan IMMN saat ini itu sebenarnya kalau boleh saya katakan belum ada sinyal valid pembalikan arah. Jadi kita bisa mengasumsikan tren ini masih bisa terus berlanjut. Nah, cuma yang jadi concern atau saya bisa kasih tipsnya, karena kan ini emitennya udah naik signifikan dan kita harus punya mindset bahwa nggak mungkin emiten itu akan naik terus. Karena semakin besar naiknya, cost market maker or anything lah kalian sebut untuk ngegerakin emiten itu makin besar. Dan akan ada satu titik di mana itu akan fall off. Ya, itu mindset yang harus kita ingat. Jadi jangan kebablasan. Meskipun memang trennya saat ini masih menurut saya masih ada peluang. Even mungkin sampai akhir tahun kita nggak tahu, tapi melihat secara tren itu masih oke. Nah, lalu ciri yang bisa kita cek itu sebenarnya balik lagi dari volume, balik lagi ke teori tadi bahwa sebenarnya analisis teknikal itu simple teman-teman. Asalkan mungkin kita bisa belajar prinsip-prinsip pokoknya itu kita bisa tahu. Jadi biasanya ciri-ciri emiten yang strong uptrend itu mulai fall off ialah ketika udah mulai naik-naik, masih lanjut naik, tapi yang transaksi itu makin dikit. Ya nanti itu akan kelihatan kalau kita lihat volume kan ada bar chart ya, ada kolom-kolomnya. Kalau trennya kita tarik turun, volumenya itu turun, tapi harga sahamnya naik, itu kan kita sebut bearish divergence sebenarnya. Itu merupakan salah satu sinyal bahwa akan terjadi pembalikan arah dalam jangka pendek. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti trading apapun lah, nggak harus aman ataupun si IMMN atau Brand atau mungkin cuan gitu ya, atau emiten lain, ketika dia naik-naik terus dalam jangka pendek tapi volumenya makin kecil, itu tanda kita harus siap-siap disiplin. Dan paling penting disiplinnya ini gitu ya. Kayak contoh mungkin kalau teman-teman nasabah BRI Dana Reksa kan ada fitur otomatis ya Mas Dana ya, itu wajib banget tuh di setting ya. Jadi kalau mau trading emiten kayak gini wajib banget setting otomatis. Kenapa? Karena sekali fall off itu biasanya turunnya akan sakit gitu. Dan kan sekarang juga ARB kan udah sesuai fraksi ya. Jadi kalau kayak IMMN Brand sekali turun bisa 20%, ya emiten di atas 5.000 turun 20%. Jadi wah, kalau Anda sampai beli di pucuk dan nggak disiplin, sakit, nanti kayak saham bumi ya Mas Dana, kayak saham bumi. Karena saham bumi nggak ada yang bisa predik, dari 8.000 tuh saham super banget kayak emiten Aman dan Brand, tapi tetap ada ujung. Nah, jadi jangan sampai kita ya kejebak aja gitu. Betul. Memang kondisi saat ini ya perlu analisa lebih dalam ya, khususnya mungkin teknikal dan fundamental. Kalau bicara fundamental terkait saham-saham IPO mungkin belum terlalu kelihatan ya Om Silent ya, karena memang baru beberapa hari atau bahkan beberapa bulan ya dia baru saja. Kalau kita lihat Brand saja valuasinya tuh gila ya, valuasinya 100 kali gitu ya, padahal 100 kali ya. Betul, udah 400-an kali kalau nggak salah. Oh, udah 400 kali. Waduh.
fair ya Udah kalau kita lama bicara. masuk akal. Ya, Book value-nya aja 200-an kali dan posisi market cap-nya udah melewati Mandiri bahkan. udah Sebentar lagi mandiri ya. benar, sebentar mau nyundul BRI ya. BRI ini gitu. Ini Iya. emang kenaikannya Luar udah biasa, luar biasa. nalar gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih trading brand, trading apa aman ya mungkin agak sedikit hati-hati. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya dari harga bawah ya better di hold dulu ya Om Cailan ya. Jadi Yap, di betul. hold dulu lah gitu ya. Atau pakai trailing stop-nya gitu ya teman-teman. Yes. Wajib. Oke, oke, oke. Thank you Om Silent. Mungkin nggak kerasa nih ya kita udah 19.47. Kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Om Silent. Boleh. Di beberapa pertanyaan yang muncul banyak juga ya. Mungkin saya coba pick beberapa pertanyaan yang menarik. Oke, sebentar. Kita coba. Oh ini Pak Muhammad Cenegara nih. Saya bisa pin kah nih? Coba. Nah, kenapa ya beli saham itu beda dengan beli reksadana? Kalau di saham ini ada istilah HK-HQ, sedangkan reksadana tidak ada istilah HK-HQ. Ya memang beda ya, instrumennya juga beda ya, Om Silent ya. Kalau reksadana kan satuannya juga NAB per unit gitu ya, dan harganya ya cenderung stabil satu hari ya per satu hari ya. Harga closingnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ada HK-HQ ya sesuai dengan NAV per unit ya, sesuai dengan nilai aset atau AUM ya, dan juga kinerja dari reksadana itu ya. Jadi memang nggak ada HK-HQ, bisa dibilang ya langsung beli di NAV per unitnya saat itu gitu ya, kalau misalnya teman-teman ingin beli reksadana. Oke, selanjutnya tadi kalau nggak salah ada pertanyaan terkait sektor tekno nih Om. Oke. Kalau kita lihat memang kan sektor tekno ini sudah lama ya suffernya ya, dan akhir-akhir ini mulai naik karena mungkin suku bunga mulai ditahan nih. Nah kira-kira gimana nih menurut Om Silent, apakah ada potensi atau justru malah jebakan nih Om Silent di sektor tekno? Oke, menarik ya kalau bilang tekno, karena kalau kita perhatikan memang turunnya udah lumayan lama juga ya, mungkin udah 2 tahun kali ya kurang lebih ya. Apalagi kayak bank digital gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita mengerucut ke tekno, yang muncul di pikiran kita satu mungkin bank digital, kedua mungkin yang marketplace-nya nih, yaitu mungkin benchmark-nya ada di GoTo. Ya kalau bank digital mungkin ya benchmark-nya entah di Arto, kalau nggak di BBYP. Ya saya rasa di Arto sih ya untuk benchmark patokan kita. Kalau bank digital tuh Arto, yang mana itu juga merupakan ekosistemnya dari GoTo. Jadi memang dua emiten ini saya mau masukkan sebagai benchmark ya. Kalau sampai dua emiten ini belum reversal trend, ya maka sampai emiten-emiten teknologi lain secara mayoritas juga harusnya trennya masih bearish. Nah cuman balik lagi saya tadi bahas bahwa contoh kasusnya AMMN dan juga brand, di mana nggak mungkin suatu emiten itu akan terus naik. Begitu pula kasusnya dengan emiten-emiten yang drop ya atau turun. Jadi pasti ada waktunya emiten drop ini akan berhenti dan reversal dari bearish ke bullish. Nah, apakah saat ini muncul ya secara teknikal, mungkin teman-teman akan berpikiran, wah Om Silent GoTo lagi naik tuh dari 60 hari ini bahkan sempat tembus 80 lebih. Nah, sebenarnya kalau kita belajar analisis teknikal lebih jauh, itu masih merupakan rangkaian dari analisis teknikal, di mana kemarin ya di bulan lalu ketika GoTo breakdown all time low-nya di 81, di hari inilah atau di minggu-minggu inilah GoTo menyentuh resisten yang dulunya jadi support. Ya itu yang dinamakan pullback. Jadi sebenarnya itu masih bagian dari bearish. Ya, itu masih bagian dari bearish trend. Meskipun mungkin dalam kenaikan jangka pendeknya kalau scalper atau day trader bisa manfaatkan. Tapi kalau kita bicara tren jangka besarnya, maka menurut saya sampai saat ini sinyalnya belum muncul nih, Mas Dana. Belum ada sinyal reversal yang muncul. Tapi saya pribadi secara subjektif punya keoptimisan harusnya memang secara waktu nggak lama lagi. Tinggal kita kalau para trader kita akan ngelihatnya itu di chart. Kalau chartnya udah confirm, saya proksinya di GoTo dan Arto, ya mungkin akan nge-trigger secara sektoral teknologi itu akan up. Dan mungkin kalau kita kaitkan juga dengan faktor fundamental bahwa
Ini kan saat ini KBI juga atau The Fed kan memang masih ya dalam tanda kutip saling berlomba-lomba naikin ya, karena kalau BI kan jaga spread dan sebagainya ya, jaga stabilitas currency dan sebagainya. Tapi menurut saya juga after ini selesai pasti BI perlahan akan menurunkan suku bunga, dan itu kan juga jadi katalis juga baik itu untuk bursa saham kita ataupun sektor spesifik teknologi atau startup yang memang costingnya lumayan tinggi ya dalam melakukan funding kayak gitu kan. Jadi ya saya rasa nggak lama lagi, tapi memang untuk saat ini belum muncul secara valid tren besarnya berubah. Mungkin itu konklusinya. Oke, berarti secara tren besar sektor tekno ini masih bearish ya. Cuman Ya, memang agak sedikit ada rejection ya atau pembalikan rejection. arah jangka. Betul. Kita melihat bahwa katalisnya muncul dari The Fed yang mulai menahan suku bunga. Tapi memang kalau kita lihat sektor tekno ini cukup suffer ya setahun terakhir ya, 2 tahun terakhir. Ya, Tapi mungkin ketika nanti suku bunga itu mulai di-cut ya, atau hmm, mulai tetap gitu ya, mencapai terminal rate, harusnya sektor tekno ini yang duluan yes, gerak respon ya, ya. rebound ya. Mhm. Dan tadi porsi terbesarnya atau focusingnya ada di Arto dan Goto ya. Ya, Goto udah mulai gerak nih Om Silent ya. Udah tadi yes. sempat 80-an ya. Arto Mhm. juga mulai ada gejolak-gejolak lah. Jadi kalau untuk trading cepat rasanya cocok ya. Dan Yes, teman-teman masih bisa. nanti teman-teman yang ingin analisa teknikal lebih dalam bisa pakai fitur chartnya di Brights ya, atau mungkin advance ordernya di Brights ya kalau misalnya ingin trading cepat kayak saham BBB. Itu juga butuh eksekusi yang cepat sehingga kita Yes, bisa menggunakan advance order ya. Nah, kalau lihat sekilas profilnya Om Silent ini juga suka trading cepat ya Om Silent ya. betul. Jadi cocok banget nih kalau bisa kita juga punya rekomendasi BBB nih Om Silent ya. Oke, Jadi semacam scalping recommendation gitu ya. Jadi beli sore, jualnya di pagi. Dan oke. mungkin Oh, menarik, menarik. ini cocok juga ya untuk kondisi-kondisi saat ini ya. Tapi Ya. nggak menutup yang lainnya juga ada rekomendasi jangka panjangnya. Kita juga Mhm. ada riset-riset yang membahas fundamental perusahaan yang time frame-nya itu panjang ya, Ya, setahunan. menarik, Oke, menarik. Oke, thank you Om Silent. Kita mungkin cek lagi nih beberapa pertanyaan. Boleh, boleh. Lainnya mungkin saham semua nih pertanyaannya Om Silent ya. Mungkin terakhir nih, boleh ya nanya saham kali ya Om Boleh dong. Silent ya. Boleh, boleh, Gimana boleh. gimana nih menurut Om Silent terkait ULTJ nih Om Silent? ULTJ Oke. waktu itu kan sempat rame ya karena dia mau Ya, jual saham Triserinya. Saat ini udah mulai sepi lagi nih Om Silent. ya. Gimana nih Om Silent kalau ULTJ? Oke, jadi saya biasa kalau orang nanya saham, saya biasa tanya balik dulu nih, Mas Dana. Ini tujuannya trading atau invest? Karena udah pasti jawabannya beda, beda jauh gitu ya. Kalau trading atau invest. Lalu kalau dia jawabnya invest, saya tanya lagi, sanggup ngeholdnya berapa lama? Karena kadang yang saya temukan teman-teman yang baru belajar ini nyebutnya invest, tapi maunya 2 bulan cuan. Ini sesuatu hal yang mindsetnya kita harus sama-sama ubah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah memutuskan mau invest di saham tertentu, maka komitmen teman-teman at least 1 sampai 5 tahun harus siap hold. Itu sebenarnya teori yang benarnya atau mindset yang benarnya seperti itu. Nah, balik lagi kalau ULTJ sebenarnya nggak ada yang salah ya. Menurut saya secara fundamental gitu ya, bahwa Q3-nya juga udah rilis ya. Kyoki year on year-nya bagus untuk Q3. Ini result yang oke. Nah, cuman saya nggak tahu nih, ini ULTJ nggak ada relate ya dengan Israel ya. Jadi harusnya produknya nggak ke boykot ya. Harusnya harusnya nggak ada dampak ya untuk nanti di Q4, karena apapun yang diboykot itu dampaknya nanti di Q4, itu nanti rilisnya di tahun depan gitu. Tapi ya masih lama, masih berapa bulan lagi. Jadi secara fundamental overview, saya melihat ULTJ oke ya, tahun ini dengan Q3 yang baru rilis itu sebenarnya bagus. Nah, cuman tinggal kita kondisikan kita ngeholdnya mau berapa lama. Kalau secara teknikal mungkin memang masih rada-rada sepi, karena naiknya itu tadi Mas Dana juga ada sebutin nih, salah satunya karena dia mau jual dia punya treasury ya, karena treasury itu kan wajib ya, dalam rentang waktu tertentu harus dikembalikan gitu kan. Jadi
Itu katalis untuk teknikal lah, tapi kalau secara fundamental itu oke. Fine-fine aja. Tinggal kita bagaimana cari best buy-nya. Atau kalau ya mungkin saya belum ngitung valuasi ULTJ ya, butuh waktu ya, tapi mungkin ada tips paling simpel kalau investor ialah kita beli dengan sistem DCA ya, atau dollar cost averaging. Jadi tiap period atau tiap bulan kita cicil beli. Ya itu mungkin bisa dilakukan daripada ketimbang kita langsung jebret beli ULTJ. Lalu kalau ada satu waktu marketnya jelek panic sell, kita nggak punya cash untuk average down, itu juga sayang. Jadi better DCA, ya kita yang nentuin, kita yang paling tahu keuangan kita kayak gimana, kita bisa setting DCA, kita bisa beli. Ya dan tetap jangan bergantung sama satu emiten aja ya. Ya. Jadi misalnya udah punya ULTJ kan bagi dividennya nggak gede-gede banget. Nah mungkin kita bisa cari opsi lain juga nih, biar portofolio kita lebih balance. Gitu. Oke. Mungkin itu sih konklusinya ya untuk ULTJ ya. Oke. So far oke lah, ULTJ so far so good. Oke, luar biasa. Om Silent ya. Jadi yang pertama tujuannya ya teman-teman ya. Sekali lagi tujuannya apa nih? Mau invest atau mau trading ya. Kalau misalnya invest ya time frame-nya jangka panjang gitu ya. Kalau trading ya kita menetapkan trading plan, kita atur juga money management-nya gitu ya. Dan sanggup nahan berapa lama tadi ya hubungannya ya dengan tujuannya. Betul. Lalu dollar cost averaging mungkin lebih cocok di ULTJ, dan kalau bisa diversifikasi, jangan ULTJ aja, banyak sih saham-saham yang growth ya, saham-saham growth yang lain, dan mungkin bahkan lebih banyak atau sering membagikan dividen kayak tadi kita juga sudah spill ya teman-teman. Yes, benar banget. Oke. Thank you Om Silent, kita nggak kerasa ini sudah sejam lebih ngobrolin market ya, dan kita udah diskusi nih sama teman-teman di sini yang nonton. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan untuk breeders sekalian dari Om Silent? Oke. Sebelumnya thank you buat yang udah standby dari awal sampai akhir. Ya mohon maaf, tiba-tiba suddenly suara saya agak aneh ya. Mungkin kebetulan merasa nggak zaman. Tapi semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentunya disclaimer on ya. Teman-teman tetap perlu analisa ulang. Karena kalau apalagi bicara investasi, conviction itu penting ya. Keyakinan. Kayak tadi misalnya ULTJ. Kita benar-benar harus analisa sehingga ketika emitennya harganya turun, kita malah semakin senang untuk beli atau nambah. Itu yang namanya conviction. Ya conviction itu didapat dari seberapa rajin kita belajar, banyak baca buku dan sebagainya, dan praktek. Lalu buat teman-teman yang mungkin merasa aduh bursa saham kok susah banget ya, nggak usah khawatir bahwa market kita nggak akan terus kayak gini. Teman-teman pasti akan ada satu masa di mana IHSG akan bullish kembali, karena banyak lah yang udah bilang bahwa kita punya perekonomian itu masih potensial, makanya disebut juga kan Indonesia emas ya. 2045 itu kan banyak sekali para pakar ataupun bahkan kayak tadi JP Morgan pun mereka sangat optimis. Itu baru JP Morgan, dan saya rasa fund manager yang lain itu melihatnya juga sama gitu dengan peluang yang ada di bursa kita. Tapi yang penting bagaimana justru dengan kondisi market yang seperti sekarang, kita belajar dulu. Kita coba berbagai jenis gaya trading, gaya invest semaksimalnya. Nanti ketika kita udah banyak trial error, kita udah makin expert, pengalaman makin banyak, modal kita juga makin bertambah, dan ketika saat itu market sudah bullish, percayalah profit Anda itu bisa lebar banget. Jadi justru menurut saya ini kesempatan yang bagus untuk kita banyak belajar. Ya, tentunya dengan modal kecil dulu nggak apa-apa, kita belajar. Dan ingat, bursa saham ini adalah untuk jangka panjang. Jadi kita nggak cari siapa yang bisa ngasih cuan cepat, tapi bagaimana kita bisa profit secara konsisten hingga tahun-tahun yang akan datang. Ya mungkin itu sih dari saya, Mas Dana.